Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya, dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa sesuatu tanpa maksud untuk memilikinya. Lebih lanjut, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan, dan bank adalah pihak yang menyewakan. Transaksi dengan akad ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang pembiayaan ijarah nomor 09-DSN-MUI-6-2000. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad ijarah diatur sesuai syariat Islam. Dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah. Untuk hukum ijarah atau sewa menyewa ini adalah mubah atau diperbolehkan syara'. Namun ada beberapa ulama yang memiliki perbedaan pendapat, yaitu Abu Bakar Al-Asam, Ismail bin Aliyah, Hasan Al-Basri, Al-Qashani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Para ulama tersebut tidak memperbolehkan ijarah karena ijarah merupakan jual beli manfaat, tidak bisa diserah terimakan ketika akad terjadi. Manfaat hanya bisa dirasakan ketika sudah beberapa waktu. Namun tanggapan tersebut disanggah oleh Ibnu Rushd. Meskipun manfaat belum ada ketika akad dilakukan, namun pada ghalibnya ia akan terwujud. Dan inilah yang menjadi perhatian dan pertimbangan syara'. Rukun dan syarat ijarah. Adapun rukun-rukun dalam ijarah adalah sebagai berikut. 1. Ada orang yang menyewakan suatu barang atau bisa disebut dengan muajir dan mustajir. 2. Ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. 3. Ada ijab qabul atau sigot. 4. Ada upah atau ujroh. 5. Ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat-syarat dalam melaksanakan ijarah. 1. Kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa, balik dan berakal atau tidak mabuk. 2. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. 3. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. 4. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. 5. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mu'jar atas izin pemiliknya. 6. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Untuk ujroh akan dijelaskan oleh teman saya bernama Wiji Utami Siti Khalifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ujrah atau upah. Ujrah atau upah. Para ulama telah menetapkan syarat upah. A. Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua pihak. B. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut. Dahulu kami menyewa tanah dengan cara membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sebaiknya upah diberikan per hari sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pembayaran upah dan sewa. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mukjir menyerahkan zat benda yang disewa kepada mustajir atau penyewa, ia berhak menerima bayarannya karena mustajir sudah menerima kegunaannya. Hak menerima upah mustajir adalah sebagai berikut. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu mengering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa terjadi, kecuali bila dalam akad ditentukan lain. Manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah. Apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak? Ulama Hanifah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak sudah wafat atau kehilangan kecakapan bertindak. Dalam hukum, adapun jumlah ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu seperti mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat berbeda pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanifah, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta atau amal. Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah. Selanjutnya, sampaikanlah akad ijarah itu berakhir. Menurut Al-Kasani dalam kitab Al-Bada'iyu As-Sanaiyu menyatakan bahwa akad ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut. 1. Objek ijarah hilang atau musnah. 2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. 3. Wafatnya salah seorang yang berakad. 4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, sementara itu menurut Sayyid Sabi, ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal sebagai berikut. 1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa. 2. Rusaknya barang yang disewakan. 3. Rusaknya barang yang diupahkan. 4. Telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. 5. Menurut Hanafi, salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan ijarah jika ada kejadian yang luar biasa. Pengembalian barang sewaan. Menurut Sayyid Sabi, jika akad ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah atau barang bergerak, seperti kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah, barang yang tidak dapat bergerak, seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong. Seperti keadaan semula, mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakannya, seperti barang titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad ijarah dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa. Baik, kesimpulan dari materi yang kita sampaikan adalah maka dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Ada yang menerjemahkan juga ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat atau hak guna, bukan pemindahan kepemilikan atau hak milik. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Terima kasih. Kami dari kelompok 12 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.